Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga berkah dan rahmat Allah selalu tercurahkan untuk kita semuanya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Pada semester 2 ini, bab pertama yang akan kita pelajari yakni mengenai teks tanggapan kritis. Sudah siapkah semuanya? Mari kita pelajari bersama mengenai teks tanggapan kritis. Adapun teks tanggapan kritis yang akan kita pelajari yakni pengenalan, struktur isi, kaidah kebahasaan, menyimpulkan isi, menanggapi fenomena, dan terakhir adalah post-test atau penilaian harian. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari mengenai pengenalan dari teks tanggapan kritis. Apa sajakah itu? Dalam pengenalan teks tanggapan kritis ini, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan pengertian, fungsi, ciri, jenis, dan perbedaan dari teks tanggapan kritis baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, kita masuki pengertian dari teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis terdiri dari kata tanggapan dan kritis, di mana kata tanggapan ini merupakan kata benda atau nomina. Kata tanggapan ini terbentuk dari kata dasar tanggap yang mendapat imbuhan atau mendapat akhiran an, di mana kata tanggap ini merupakan kata benda atau verb. Kata tanggap menurut Kamus KBBI berarti segera mengetahui keadaan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kritis sendiri merupakan kata sifat atau adjektiva. Dalam Kamus KBBI, kritis ini berarti tajam dalam penganalisisan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan berdasarkan hasil analisa secara sungguh-sungguh. Yang kedua, yakni fungsi dari teks tanggapan kritis. Apa sih fungsi dari teks tanggapan kritis ini? Yakni sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan menanggapi kebiasaan secara kritis berkenaan dengan permasalahan atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, ciri dari teks tanggapan kritis apa sajakah itu? Yang pertama, berisikan tanggapan dari fenomena yang merujuk pada opini dan fakta berkaitan dengan permasalahan atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian terdiri dari 3 struktur dalam teks tanggapan kritis, dan yang terakhir adalah tanggapan kritis ini memiliki kaidah kebahasaan tertentu yang membentuk kalimat, paragraf dalam teks tanggapan kritis. Yang keempat, jenis dari teks tanggapan kritis. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada kritik. Kedua, saran. Ketiga adalah pujian. Jadi, kritik sendiri
adalah tanggapan yang dilakukan secara hati-hati dengan bukti yang kuat. Jadi ketika kalian ingin memberi tanggapan yang berupa kritikan ini, kalian harus memiliki analisa yang kuat sekaligus bukti dalam penyampaiannya. Sedangkan saran adalah tanggapan yang berisikan tawaran lain sebagai solusi dalam permasalahan yang sedang dibahas. Ketika ada suatu permasalahan yang disampaikan, kemudian kalian menanggapinya sebagai bentuk pilihan lain yang menunjuk sebagai solusi dalam permasalahan yang sedang dibicarakan. Itu masuk pada bagian saran. Kemudian yang terakhir adalah pujian, yakni tanggapan kritis yang menunjukkan kesetujuan atau keberpihakan. Ketika ada suatu permasalahan dan ditanggapi oleh orang lain, kemudian kalian setuju dengan tanggapan orang tersebut, kalian menyampaikannya kembali tanggapan yang disampaikan orang tersebut dengan kesetujuan kalian berkenaan dengan tanggapan tersebut. Jadi, dari kritik, saran, dan pujian ini sama-sama berupa tanggapan, namun konteksnya berbeda. Dalam penyampaian tanggapan ini nanti kalian harus menyampaikan dengan sopan dan tata bahasa yang baik. Yang terakhir yakni berkenaan dengan perbedaan dari teks tanggapan. Teks tanggapan terdapat dua, yakni teks tanggapan kritis dan teks tanggapan deskriptif. Apa sih perbedaan dari kedua teks tanggapan kritis ini? Teks tanggapan kritis dan tanggapan deskriptif ini perbedaannya adalah jika teks tanggapan kritis ini adalah tanggapan mengenai fenomena secara kritis yang dibuktikan dengan data dan bersifat argumentatif. Sedangkan teks tanggapan deskriptif adalah teks tanggapan yang mengenai fenomena bersifat objektif atau subjektif tanpa telaah dan bersifat deskriptif. Misalkan ketika kalian memberi tanggapan secara kritis, baik berupa kritik, saran maupun pujian, kalian akan menyampaikannya berdasarkan hasil analisis kalian secara mendalam dan disampaikan secara argumentatif. Sedangkan deskriptif, tanggapan yang kalian sampaikan hanya bersifat gambaran saja mengenai masalah tersebut. Sehingga di sini saya sebutkan bersifat deskriptif karena hanya berupa gambaran tanggapan yang berkenaan dengan gambaran permasalahan yang sedang dibicarakan. Baiklah, itu tadi materi-materi kita berkenaan dengan teks tanggapan kritis yang merujuk pada pengenalan. Nah, dari sini kita sudah perkenalan dengan teks tanggapan kritis yang meliputi pengertian, fungsi, ciri, jenis, dan perbedaannya. Dan yang terakhir, silahkan kalian mencari dua tanggapan kritis yang pernah kalian temui di media sosial kalian. Kemudian, foto layar atau screenshot hasil temuan kalian ini dan kirim ke guru kalian masing-masing sesuai dengan instruksi penugasan yang akan disampaikan di Google Classroom. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semuanya. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.